Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kakak di channelnya Easy Fun Math. Cara belajar mudah dan menyenangkan di kanalnya Kak Easy. Oke, pada video kali ini kakak akan menjelaskan tentang pecahan nih, ya. Dari mulai konsep pecahan, kemudian pecahan senilai itu seperti apa, menyederhanakan pecahan, mengubah pecahan ke persen, dan menghitung nilai dari pecahan dari suatu kumpulan, gitu ya. Nah, jadi 5 tema ini akan dibahas. Mudah-mudahan setelah ini adik-adik semua lebih paham tentang pecahan ya. Yuk, kita lanjutkan. Sudah siap adik-adik? Sudah siap. I'm ready. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya kakak ingin menampilkan ini dulu nih. Ini ada satu pizza, kemudian ada satu piring, ada sejumlah uang, ada satu ikat rambutan, dan ada satu buah apel. Itu semua adalah satu bagian disebutnya. Satu bagian utuh yang tidak terpecah-pecah, gitu ya. Ini satu bagian. Atau kita sebut 100%. Kenapa? Karena 100%, persen itu artinya per 100. Jadi kalau 100% ya 100 per 100 atau 1. Jadi ini satu bagian atau 100%. Lalu bagaimana dengan yang ini? Nah, ini ada pecahan piring, gelas gitu ya. Ini disebut satu bagian atau tidak? Tentu tidak. Misalkan ya, apakah adik-adik menyebut pecahan gelas ini satu buah gelas? Ya tentu tidak gitu ya. Yang ini pecahan piring ini apakah satu buah piring? Tentu tidak. Nah, artinya pecahan ini dengan analogi pecahan piring dan gelas ini, artinya pecahan itu lebih kecil dari satu bagian, gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi pecahan-pecahan ini itu lihat saja, ini lebih kecil. Pecahan gelas ini lebih kecil dari satu bagian gelas, gitu ya. Ini pecahan piring ini itu lebih kecil dari satu bagian. Jadi yang namanya pecahan itu lebih kecil dari satu bagian karena sudah terpecah-pecah. Atau satu bagian dibagi-bagi atau dipecah-pecah menjadi beberapa bagian. Itu yang namanya pecahan, ya. Oke, nah sekarang ini tentang pecahan ya. Di sini ada beberapa gambar yang menampilkan pecahan setengah 1/2, yang berarti setengah bagian atau separuh. Misalkan pizza ini itu setengah bagian, gitu ya, setengah bagian. Nah, itu setengah bagiannya hilang, setengah bagian. Nah, itu setengah bagian. Yang ini setengah, yang tertinggal juga setengahnya. Jadi ini satu bagian dibagi menjadi 2, artinya 1/2. Itu ya adik-adik ya. Nah, bagaimana dengan yang lingkaran ini? Ini ada lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian. Apakah kalau kita turunkan 1 itu merupakan satu bagian? Tentu tidak. Itu adalah 1/4 karena ini adalah satu lingkaran dibagi menjadi 4 bagian. Dan satu kepingnya itu disebut 1/4. Turun lagi 2/4. Nah, 2/4 kalau adik-adik lihat, 2 keping 1/4 atau 2/4 itu sama dengan separuhnya atau setengah. Jadi 1/2 itu sama dengan 2/4. Sama saja begitu ya. Nah, itu senilai begitu ya. Nah, kemudian kita melihat nih ada anak bebek nih, ya. Ada berapa nih anak bebeknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
ada 6 anak bebek. Keluar 1, 2, dan 3 anak bebek keluar dari taman. 3 dari 6 anak bebek keluar taman. Berarti 6 itu seluruhnya, 3 yang keluar. 3/6 kalau kita tulis menjadi pecahan. 3 dari 6 itu kalau kita tulis menjadi 3/6. Itu ya bahasa pecahannya. Ini bisa disederhanakan. Kita bagi oleh 3/3. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Jadi 3/6 sama dengan 1/2. Gitu Adik-adik ya. Jadi itu menyederhanakan pecahan langsung ya. Lalu bagaimana kalau kita ubah menjadi persen? Tinggal dikali saja 100%. Itu ya. Berapa Adik-adik kira-kira? Ayo, ada yang bisa? 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi 1/2 itu sama dengan 1/2 sama dengan 50%. Itu ya Dede ya. Nah, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, ini 1 bagian utuh. Gitu ya. Kemudian kakak buat lagi 1 kalau dibagi 2 tentu menjadi 1/2. 1/2. Lalu manakah yang sama besarnya dengan 1/2? Kakak buat lagi nih yang 1 bagian ini kakak bagi 4. Dan ternyata yang 1/2 ini sama dengan 2 keping 1/4. Jadi artinya ini berapa nih? 2/4. Itu ya. Jadi 1/2 sama dengan 2/4. Lalu mana lagi yang senilai? Kakak coba pecah lagi. 1/8. 1/8. Jadi yang 1 bagian besar ini kakak bagi menjadi 8. Nah, jadi yang besarnya 1/2 ini dan 2/4 ini besarnya sama dengan 4 buah keping 1/8. Ini 1/8, 1/8, 1/8. Artinya ini 4/8. Nilainya sama ini 1/2. Jadi senilai ya. Dilihat dari ini bisa ditampilkan bahwa 1/2 itu sama dengan 2/4, sama dengan 4/8. Lalu dipecah lagi nih, coba yang 1 dipecah menjadi 16. Ada berapa keping 1/16 dalam 1/2 yang sama besarnya dengan 1/2? Ada berapa nih adik-adik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Artinya 1/2 ini yang besarnya 1/2 ini, yang hijau 2/4, yang kuning 4/8 sama dengan 8/16. Itu ya. Itu adik-adik. Nah, jadi yang hijau ini 1 bagian dibagi 4, yang kuning kita lihat semua ya dibagi 8, dan yang biru menjadi bagian 1/16. Nah, ini adalah pecahan senilai dengan 1/2. Artinya nilainya sama saja itu ya. Jadi 1/2 sama dengan 2/4. Sama dengan berapa tadi? 4/8. Dan sama dengan 8/16. Ini disebut pecahan senilai ya. Jadi 1/2 dengan 8/16 itu sama saja nilainya, setengah atau separuh ya. Bisa dilihat dari besarnya ini yang bagian kiri ini separuh dari yang sebelah kanannya. Gitu ya. Bisa dilihat adik-adik. Selanjutnya kita lihat yang 1/3 ini. 1/3 gitu ya. Ini 1/3. 1 lingkaran ini kita bagi menjadi 3 bagian, dan setiap bagian disebutnya 1/3. Ini 1 keping
satu keping, yang 3 ini ada 3 bagian lingkaran, 1/3. Jadi yang hijau berapa bagian? 1/3. Yang kuningnya ada berapa bagian? Ada 2. Jadi ini 2/3. Itu ya. Yang hijaunya 1/3. Kalau dijumlahkan ya 3/3 atau 1 bagian. Itu ya. Nah, sekarang pecahan mana yang senilai dengan 1/3? Kakak buat 1/9 nih. Jadi 1/3 ini besarnya sama dengan berapa keping? 1/9. Ada berapa keping tuh yang kuning? 1, 2, 1, 2, 3. Jadi 1/3 ini sama dengan 3/9. Itu ya. Oh, besarnya sama. Ya kan? Ini juga nih. Sama. Ya, ada ya. Jadi itu pecahan yang senilai dengan 1/3. Nah, kita perhatikan nih. Masih tentang konsep pecahan. Ini ada pohon apel. Coba ada berapa nih pohon apelnya adik-adik nih? Ada berapa adik-adik? 1, 2, kita pakai pointer ini deh, laser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 apel dalam pohon tersebut. Jatuh. 1, 2, 3, dan 4 terjatuh. Artinya 4 dari 12 apel jatuh. Artinya kita tulis menjadi 4/12 gitu adik-adik ya. Lalu kita sederhanakan. Kita kembali ke pen. Kita sederhanakan bagi oleh 4/4. 4 bagi 4, 12 bagi 4. 4 dibagi 4, 1. 12 bagi 4, 3. Jadi 4/12 sama dengan 1/3. Senilai. Ya, senilai. Jadi ya. Nanti berapa persen? Ya tinggal 1/3 saja. Dikali 100%. Ya. Berapa nih? 100 bagi 3 berapa? 33,33% lah, kurang lebih seperti itu ya adik-adik ya. Nah itu, selanjutnya kita lihat nih. Nah ini 1/4. Jadi satu lingkaran ini dibagi menjadi 4 bagian, dan satu keping bagiannya ini itu kita namakan 1/4 karena merupakan pecahan satu bagian dibagi menjadi 4. 1/4. Kalau 2 keping berarti 2/4. Jadi yang kuning berapa per berapa kita sebutnya? Berapa adik-adik? Ini ada berapa keping? 1, 2, 3. Jadi ini kita tulis 3/4. Itu yang kuning ya. Itu yang biru tadi 1/4. Itu ya. Jadi kepingan 1/4. Jadi itu pecahan adik-adik ya. Pecahan 1/4. Lalu kita lihat si Angry Bird. Kita lihat jumlahnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 di bawahnya ada tuh 2, 3, 4. 4 kali 5, 20. Ada Angry Bird-nya 20. Nah, ditubruk sama temannya berapa tuh jatuh? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dari 20 Angry Bird yang merah itu jatuh tadi ya. 5 dari 20.
Kita tulis 5/20. Lalu kita sederhanakan, dibagi berapa kira-kira adik-adik? Angka berapa yang bisa membagi 5 dan 20? Kita bagi 5/5. Ya, 5 bagi 5, 1. 20 dibagi 5, 4. Maka 5/20 itu sama dengan 1/4. Ini senilai sama. Ada ya, bisa dipahami ya. Jadi itu tentang pecahan. Tuh, coba nih kira-kira pecahan berapa nih yang diwakili oleh satu slice pizza ini? Berapa adik? Ini dibagi menjadi berapa nih pizza ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kepingannya 1. Jumlah seluruhnya ada berapa? 8. Jadi yang keping itu adalah 1/8. Betul. Bentar adik-adik nih ya. Sekarang nih, yang kuning berapa keping? 2/8. Lihat ada berapa yang kuning? 1, 2. 2/8 ya adik-adik ya. Yang biru sisanya tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6/8. Mudah ya? Mudah lah gitu ya. Nah sekarang coba lihat yang di atas nih, kotak-kotak ini. Kalau misalkan kotak-kotaknya seperti itu, nih yang merahnya itu mewakili pecahan berapa nih? Seluruhnya ada berapa adik-adik? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Yang merahnya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti ini adalah pecahan 3/8. Kalau yang ditanyakan yang merah itu ya. Kalau yang birunya 1, 2, 3, 4, 5. 5/8 kalau yang birunya. Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita tambah kotaknya. Nah, ini jadi berapa per berapa nih? Sekarang kotaknya ada berapa nih semuanya? Tuh 2, 3, 4 kali 3. Ini 12. Yang merahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ini pecahan 4/12. Gitu ya adik-adik ya. Sekarang kalau kita tambah lagi. Nah, berapa per berapa ini? Yang merah sama yang biru. Yang merahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. 6. Seluruhnya ada berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6 kali 3, 18. 6/18. Sedangkan yang biru sisanya berapa nih yang biru nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12/18. Ya, itu pecahan yang diwakili oleh gambar kotak ini. Lalu perhatikan baik-baik nih selanjutnya nih adik-adik nih. Kita sederhanakan. Coba lihat. Ini kakak mengurutkan yang merah ini agar di sisi kiri semua. Yang 3 ini kita pindahkan, yang 3 ini pindahkan ke sebelah sini, gitu ya. Itu. Ini bisa lihat ya. Jadi yang itu pindahkan ke sini, yang ini kita pindahkan ke sini lah, gitu ya. Kalau kita lihat adik-adik, ini, nah kalau kakak buat kepingan lagi, ternyata ini yang 6 petak ini cukup ditutup satu petak yang besar. Ada berapa kotak yang besar yang menutupi bagian ini semua? Kita lihat 2, 3. Nah, adik-adik bisa lihat nggak? Yang merah ini mewakili ada berapa ini? 1 ya. Seluruhnya ada berapa? 3. Jadi yang ini itu sama saja 1/3. Jadi itu artinya
6/18, yang tadi ini 6/18, dengan kata lain sama dengan 1/3. Disederhanakan gitu ya. Jadi 6 dibagi berapa nih? Bagi 6 tentunya. Kalau dengan pembagi yang sama. 18 bagi 6 3. Jadi kalau misalkan menggunakan analogi gambar ini bisa dilihat ya, 6/18 sama dengan 1/3 gitu adik-adik ya gitu. Lalu yang birunya ada berapa? 2/3 itu sama, ini juga disederhanakan dibagi 6 dibagi 6, 12 bagi 6 2, 16 bagi 6 3. Jadi seperti itu adik-adik ya, menyederhanakan pecahan. Seperti adik-adik ya. Kita lanjutkan. Bagaimana sekarang mengubah pecahan ke persen? Tadi di slide sebelumnya kakak sudah menyampaikan kalau ingin mengubah pecahan menjadi persen tinggal dikali saja 100%. Gitu ya. Mudahlah ini ya. Kali 100%, 100 dibagi 5, 20 gitu ya. 20 kali 2, 40%. Udah ya. Sekarang kalau 11/20 ya kali saja 100%. 11 dibagi 20 berapa Dedek? 5. 11 kali 5 55%. Kemudian 6/75 apa langsung dikali 100%? Nah, kalau ini disederhanakan dulu ya, baiknya disederhanakan dulu nih. Bagi berapa nih adik-adik kira-kira? Bagi 3 mau bagi 2? Bagi 3 ya. Kita bagi 3/3. 6 bagi 3 berapa adik-adik? 2. 75 bagi 3 25. 2/25. Nah, kalau sudah sederhana begini baru kali 100%. Itu ya. Jadi kalau ada pecahan yang ini kan 6/75 nih. 100 dibagi 75 kan susah. Nanti koma-koma. Jadi sederhanakan dulu. Jadi supaya mudah nanti dibagi 25. 100% dibagi 25 berapa Dede? 4 ya. 4 kali 2 berapa? 8%. Jadi 6/75 sama dengan 8%. 2/25 sama dengan 8%, sama saja. Artinya 6/75 sama dengan 2/25 sama dengan 8%. Gitu adik-adik. Ya, kalau kakak membuat perumpamaan seperti ini. Jadi yang nomor 1 nih 40%. Adik-adik bisa lihat. Nice. Yang sini nih. Ini pecahan, ini 1 bagian. Ada berapa yang biru? 2. Seluruhnya ada berapa? 2/5. Ini mewakili pecahan 2/5. Terus seluruhnya kan kalau misalkan 100%, masukkan ke dalam 5 kotak ini. Jadi masing-masing yang 100% ini kita bagi menjadi 5, 20, 20, 20. Ya. Nah, yang 2 bagiannya itu ini. Jadi 2/5 sama dengan 40%. 2 bagian ini mewakili 2/5 kan. Kalau kita ubah ke persen, 100 dibagi menjadi 5 petak. Jadi kalau 2 petaknya ya 40%. Kalau 3 petaknya 60%. Kalau 1 petaknya 20%. Artinya 1/5-nya. Gitu ya. Jadi ini kalau ini 1 ya ini 1/5, ini 1 petak ini. Itu. Ya. Kemudian yang ini
Nah, ini 11/20. Kakak membuat pecahan 11/20. Coba dilihat deh sama adik-adik ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 20 nih adik-adik. Yang kuning itu 2, ini ada 11. Ini mewakili, yang kuning ini mewakili 11/20. Nah, kakak membagi 100% ini memasukkan ke dalam kotak yang 20. Isi petaknya itu ternyata 5%. Jadi dengan kata lain, yang 11/20 ini sama dengan 55%. Coba aja dihitung. Tuh 2. Ini 5 kan? 5 kali 10, 50 tambah 1, 55. 5 kali 11, 55 sama aja ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi itu perumpamaan. Selanjutnya yang ini kakak membuat kotak pecahan 2/25. Jadi ini mewakili per 25. Dan petak yang merah ini, petak yang merah itu, nah ini mewakili 2/25 ya, mewakili 2/25 sama dengan ini 2/25. Kita keluarkan, nah jadi sama dengan 8%, karena setiap petaknya itu 4%. Dari mana 4%? Kan seluruhnya 100%. 100% dimasukkan ke dalam 25 petak gitu. Itu ya, kurang lebih seperti itu adik-adik. Nah, sekarang mari kita berhitung. Ini ada uang 200.000 nih. Ada 20.000, ada 4, yang 100, yang 10.000 ada 2. Ini 200.000 seluruhnya ya. Lalu berapakah 2/5 dari 200.000? 30% dari 200.000, 4/25 dari 200.000, dan 5% dari 200.000. Bagaimana cara menghitungnya adik-adik? Nah, kita langsung saja. 2/5 kali 200. Ini 200 kali 5 berapa adik-adik? Berapa? 200 dibagi 5, 20. 20 dikali 2 sama dengan 40. Jadi 2/5 dari 200.000 adalah 40.000 ya. Sekarang 30%. Berapa nih? 200%. 30% kali 200.000. Maksudnya seperti itu. Tulis saja seperti ini. 30%, kita tulisnya 30/100. Itu ya. Kali 200.000. 200 bagi 100 ya tinggal 2. Itu ya. Berarti 2000 kali 2 kali 30 ya 60, tambah nolnya 3, 60.000. Seperti itu ya. Jadi 30% itu 60.000. Kemudian 4/25 nih. 200 dibagi 25. Berapa Dek? Berapa? 8 ya. 8 dikali 4 32. Jadi 4/25-nya itu 32. Ya. Kemudian yang berikutnya 5%, sama seperti yang tadi. 5% tulisannya begini, tapi kalau kita tulis maka kita ubah 5/100 gitu ya. Ini bagi 100, ini 2. Tuh. 10.000. 2 kali 5 10.000 ya. Jadi begitu cara menghitung pecahan dari satu kumpulan. Bisa dipahami adik-adik? Mudah ya. Kita lanjut latihan nih. Nah, ini bagian yang berwarna kuning menunjukkan pecahan berapa tuh. Ayo. Terus
Terus yang berwarna biru itu menunjukkan pecahan berapa per berapa. Mudah ya. Yang berikutnya yang hijau. Yang ini nih itu pecahan pakai pointer deh, laser. Nah, yang berwarna hijau ini dihitung nih ada berapa per berapa. Kalau disederhanakan menjadi berapa per berapa. Kemudian dalam bentuk persennya berapa persen. Nah, coba nih latihan ya. Kemudian yang keempat, ini gelas ini isinya 180 ml airnya. Kemudian diminum 40%. Berapa mililiter yang tersisa? Ayo. Hitung nih sama Adik-adik ya. Nanti jawabannya kakak bahas di video selanjutnya, masih tentang pecahan ya. Nah, ini yang terakhir. Ini burung A itu mampu terbang 30.000 meter sehari. Yang merah ini mampu terbang sejauh 20.000 meter sehari. Mana yang lebih jauh terbangnya? Apakah 1/5 terbangnya burung A atau 40% terbangnya burung B? Nah, Dede harus hitung dulu ya. Jadi 1/5 terbangnya burung A itu berapa meter? Terus 40% terbangnya burung B itu berapa meter? Lalu mana yang lebih jauh? Oke, nanti akan kakak bahas di video selanjutnya. Itu ya. Kita ketemu lagi di video pecahan selanjutnya. Untuk konsep dan yang lainnya tentang pecahan cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.